warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Benda Hasanah akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI bab 2, yaitu meyakini kodok dan kodar melahirkan semangat bekerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari bab 2, meyakini kodok dan kodar terhadap Allah dan melahirkan semangat bekerja. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai keimanan terhadap beriman kepada kodok dan kodar Allah. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal terhadap perilaku beriman kepada kodok dan kodar Allah. Yang ketiga yaitu memahami makna beriman kepada kodok dan kodar Allah. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran PA ini yaitu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kodok dan kodar Allah. Nah, baik di sini anak-anak, saya akan menjelaskan tentang apa sih hakikat dari kodok dan kodar Allah. Yang pertama yaitu pengertian dari kodok dan kodar Allah. Apa sih kodok dan kodar? Nah, biasanya yang sering kita dengar di masyarakat, entah itu dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa, bahwa kodok dan kodar ialah takdir. Nah, itu kan secara umum, tapi beda lagi dengan para pendapat para ulama. Yang pertama yaitu pengertian dari kodok. Apa sih kodok itu? Nah, kodok adalah segala sesuatu yang terlahir dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan kodar adalah segala peraturan yang akan terjadi pada masa mendatang. Tapi di sini banyak pendapat para ulama yang berbeda. Para ulama mendefinisikan arti kodok dan kodar secara berbeda. Dan di sini ulama juga menyamakan tentang definisi atau mengemukakan pemikirannya tentang persamaan kodok dan kodar. Persamaan kodok dan kodar ialah aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semesta ini dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum serta hukum-hukum yang mengikat tentang sebab dan akibat. Nah, di sini dalam pengertian di atas itu mengacu pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi. Di sini pengertian dari yang saya sebutkan tadi mengacu kepada firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu tahmilu kullu unsa wa ma tamidul arham wa ma tasdazu wa kullu syai'in 'indahu biqadar. Shadaqallahul 'azim. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan dan kandungan rahim dari seorang perempuan, entah itu yang sempurna maupun yang bertambah. Dan Allah juga telah menghendaki segala sesuatu pada sisinya dan ukurannya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Nah, kemudian dapat disimpulkan dari sini bahwa kodok adalah segala sesuatu yang terjadi sejak zaman azali, sejak ditetapkan oleh Allah pada zaman dahulu, sejak zaman azali sebelum manusia dilahirkan. Nah, yang kedua yaitu kodar. Kodar apa sih yang dinamakan kodar? Kodar adalah segala sesuatu yang selalu berhubungan dengan ketetapan Allah. Nah, dari definisi yang saya simpulkan barusan itu juga mengacu pada Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul 'azim. Artinya, yang kepunyaanlah yaitu kerajaan langit dan bumi, dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kekuasaannya, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menetapkan segala ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surah Ar-Rahman ayat 2. Nah, di sini kita dalam meyakini ataupun beriman kepada kodok dan kodar Allah, kita memiliki 4 prinsip, yaitu dalam beriman kepada kodok dan kodar. Yang pertama yaitu prinsip bahwa kita iman kepada Allah yaitu dengan ilmu yang qadim. Apa sih ilmu yang qadim itu? Ilmu yang qadim adalah ilmu tanpa permulaan, artinya ilmu yang terdahulu. Yang kedua yaitu iman bahwa Allah adalah bahwa ketetapan Allah merupakan segala sesuatu yang telah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak bisa menolak atau membantah atau menawar dari kodok dan kodar yang telah Allah tetapkan kepada kita. Untuk selanjutnya yaitu ketetapan Allah bersifat menyeluruh terhadap umat manusia. Dan yang terakhir dari prinsip beriman kepada kodok dan kodar Allah yaitu kita meyakini atau kita beriman bahwa hanya Allah yang menciptakan segala makhluk. Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang
kholik, dari setiap makhluk manusia, setiap umat dan setiap alam semesta di muka bumi ini. Nah, kita berbicara tentang qada dan qadar, berarti kita membicarakan tentang takdir. Di sini takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq dan yang kedua yaitu takdir mubrom. Apa sih pengertian dari takdir mu'allaq dan takdir mubrom? Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Nah, di sini pengertian dari takdir mu'allaq ialah takdir yang dimana itu erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar dari seorang manusia, dari seorang hamba, dari seorang makhluk di muka bumi ini. Contohnya, kita kelak kalian ingin menjadi seorang insinyur dari pertanian, seorang insinyur pertanian. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh, berikhtiar, lalu kita giat dalam segala hal. Agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu tujuan ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Jadi takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih bisa kita usahakan, masih bisa diikhtiarkan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu takdir mubrom. Apa sih takdir mubrom? Nah, takdir mubrom ialah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Takdir yang tidak bisa ditawar lagi oleh manusia, seperti kalian dilahirkan dengan berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, hidung mancung, kulitnya hitam, mata sipit dan lain sebagainya. Itu apa? Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak bisa menawar, kita tidak bisa mengganggu gugat dari takdir tersebut. Jadi perbedaan dari takdir mu'allaq dan takdir mubrom ialah jika takdir mu'allaq masih bisa kita usahakan, masih bisa kita ikhtiarkan, sedangkan takdir mubrom ialah takdir yang tidak bisa kita ganggu gugat lagi, tidak bisa kita tawar menawar lagi. Nah, selanjutnya berbicara takdir, biasanya takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Apabila takdir yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan yang kita inginkan, maka hendaknya kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, setidaknya kita harus bersyukur. Karena apa? Karena itu merupakan nikmat dari Allah kepada kita, sehingga kita wajib mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Lalu sebaliknya, apabila takdir yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kita bisa terkadang mengucapkannya dengan kata musibah atau dengan kata ujian, maka hendaknya kita menerima dengan lapang dada. Kita ikhlas menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Karena percayalah bahwa ketika Allah memberi kesusahan, memberi musibah kepada kita, di balik semua itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Karena inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Jadi percayalah bahwa ketika Allah memberi musibah kepada kita, kita akan mendapatkan timbal balik atau hikmah di balik semua itu. Lalu selanjutnya, apa sih makna dari beriman kepada qada dan qadar Allah? Nah, makna dari beriman kepada qada dan qadar Allah yaitu qada dan qadar sejalan dengan sunnatullah. Apa sih sunnatullah? Sunnatullah itu adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dari sini bahwa keberhasilan seseorang bisa dilihat dari sunnatullah. Apabila orang tersebut bisa menerima dengan lapang dada, bisa menerima takdir Allah secara ikhlas, bisa dikatakan orang tersebut merupakan orang yang berhasil untuk mencapai kebahagiaan entah di dunia maupun kelak hidup di akhirat. Sedangkan sebaliknya, apabila orang tersebut tidak menerima dengan lapang dada atau mengeluh atau dan lain sebagainya, mereka termasuk orang-orang yang gagal dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu kita ketika melakukan sesuatu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Sama halnya dengan beriman kepada qada dan qadar Allah. Tidak bisa dipungkiri anak-anak, kita sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani kepada Allah, wajib beriman kepada Allah. Salah satunya dengan beriman kepada qada dan qadar Allah, beriman dan mempercayai takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, hikmah yang dapat kita ambil ketika kita bisa beriman kepada qada dan qadar Allah, kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, kita akan menemui beberapa hikmah. Salah satunya yaitu meningkatkan keyakinan
keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada seseorang, yang terjadi pada hamba seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah takdir dari Allah. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa segala sesuatu tersebut terjadi memang benar-benar dari takdir Allah. Salah satunya itu. Yang kedua yaitu lebih meyakinkan kita semakin yakin bahwa betapa pentingnya peran doa dalam keberhasilan seseorang, karena usaha tanpa doa merupakan kesombongan, tapi doa. Yang kedua yaitu meyakinkan kita betapa pentingnya doa dalam mencapai keberhasilan seseorang, karena usaha tanpa doa yaitu bagaikan orang yang sombong, karena kita hanya berusaha tanpa berdoa, kita tidak mengingat Allah. Seharusnya setelah usaha doa, jika tanpa usaha itu adalah orang yang buta. Nah, selanjutnya yaitu memotivasi kita agar kita selalu bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, agar kita giat lagi belajar, agar kita giat lagi bekerja, agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan yang akan kita inginkan, agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu menambah ketebalan jiwa kita dalam menghadapi segala. Nah, yang terakhir yaitu dari hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah, yaitu semakin menambah ketebalan jiwa kita dalam menghadapi masalah, entah itu masalah ataupun cobaan, ujian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita tidak mudah untuk putus asa dan menyerah. Nah, yang selanjutnya, ketika kita melakukan sesuatu, entah itu apapun, dan seperti halnya yang kita lakukan ini yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah, tentunya mendapatkan timbal balik kepada kita yaitu perilaku yang baik. Ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah, tentunya sikap kita atau perilaku kita menunjukkan perilaku yang baik. Contohnya yaitu satu, kita akan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang kedua yaitu kita akan rajin dalam bekerja, rajin dalam belajar, dan tidak gampang menyerah. Selanjutnya yaitu kita akan selalu senantiasa percaya bahwa segala sesuatu, entah itu nikmat ataupun musibah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu kita akan senantiasa mendapatkan ketenangan jiwa, karena kita semua pasrahkan kepada Allah. Kita setelah kita dikasih takdir A, kita lalu berikhtiar, berdoa, lalu kita bertawakal, kita akan memasrahkannya kepada Allah, sehingga akan membuat hati kita selalu tenang dan tidak was-was kepada segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nah, baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, kalian silahkan, sebentar lagi saya bentuk kelompok dari satu kelompok terdiri dari 10 orang, lalu silahkan kalian membuat video yang berdurasi maksimal 10 menit tentang atau yang bertema menyikapi takdir dengan ikhtiar dan tawakal. Sebentar lagi akan saya bentuk kelompok, lalu video tersebut kalian unggah di YouTube, dan nanti ketika waktu ujian kalian satu kelompok menampilkan teaternya tersebut di depan kelas. Untuk tindak lanjutnya seperti itu. Lalu jangan lupa kalian juga setelah pulang dari sekolah, kalian juga harus membuka lagi materi-materi tersebut, materi tentang beriman kepada qada dan qadar Allah, sehingga kalian ketika nanti mengerjakan tugas video, ketika kalian memerankan tugas video yang bertema menyikapi takdir Allah dengan ikhtiar dan tawakal, kalian akan mudah, kalian akan bisa mengerti dan memudahkan kalian dalam pengaplikasian atau pembuatan video tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.